Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach. Petang ini kita memasuki hari pertama dalam perhitungan Omer dalam periode yang disebut dengan Sfirat HaOmer, yaitu perhitungan Omer selama 50 hari dari Hari Raya Pesak sampai dengan Hari Raya Shavuot atau Pentakosta. Jadi periode ini disebut Sfirat HaOmer dan ini adalah hari yang pertama. Hitungan Omer pertama itu disebut Omer Reshit atau berkah sulung yang jatuh pada tanggal 16 Nisan hari ini. Jadi Pesak itu 14 Nisan, Yeshua mati di atas kayu salib. Kemudian petangnya itu adalah hari raya roti tidak beragi yang pertama, yang itu adalah kita merayakan atau umat Yahudi umumnya merayakan jamuan seder Pesak pada tanggal 15 Nisan. Nah, keesokan harinya 16 Nisan itu adalah hitungan Omer pertama, Omer Reshit, ya, yang kita hari ini kita rayakan petang ini, mulai petang ini. Jadi kesempatan ini adalah satu kesempatan yang baik kita melihat pengajaran tentang berkah sulung yang ada di dalam Torah. Dan paralel dengan itu kita juga melihat hari kebangkitan Yeshua HaMashiach yang dijelaskan di dalam Brit Hadasah. Keduanya paralel. Dan karena itu ini satu kesempatan yang baik untuk kita bisa melihat bagaimana seorang rabi Yahudi dari masa Farisi yang bernama Shaul Paulus menjelaskan hubungan antara
Omer-Sid, hitungan Omer pertama dengan kebangkitan Yeshua HaMasiah. Rabi Shaul Paulus itu menulis kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 20. Saya bacakan untuk saudara. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Mesias untuk Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Mesias tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Mesias. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Mesias, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar adalah bahwa Mesias telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, aparke, dalam bahasa Yunani yang dia tulis, aparke itu artinya hasil pertama, buah permulaan. Jadi Mesias adalah sebagai yang sulung, aparke, dari orang-orang yang telah meninggal. Bagian ini merupakan satu bagian yang kita lihat bagaimana Rabi Shaul Paulus dia sedang membantah pendapat orang. Dan dalam bagian ini, dalam perikop ini kita membaca dia berbicara tentang kebangkitan, sehingga 1 Korintus 15 itu berbicara atau dikenal sebagai pasal kebangkitan dalam surat-surat Rabi Shaul Paulus atau Rasul Paulus. Dalam perikop ini jelas sekali, barusan kita baca, Rabi Shaul menolak anggapan bahwa orang mati tidak akan dibangkitkan. Dan ini ternyata beredar di lingkungan jemaat Korintus. Karena itu dia sebagai seorang rasul yang membangun jemaat Korintus, dia harus memberikan pengajaran, mengoreksi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan. Lalu kalau begitu siapa yang dia debat? Orang-orang yang membawa pikiran bahwa orang mati tidak akan dibangkitkan. Siapa mereka? Ada beberapa kemungkinan, bisa dari kelompok Yunani, tetapi juga bisa dari pengaruh kelompok Yahudi. Nah, kita lihat dulu pandangan filsuf Yunani kuno seperti Sokrates dan Plato. Mereka meyakini bahwa jiwa itu abadi setelah kematian. Namun mereka tidak percaya pada kebangkitan tubuh secara jasmaniah. Kemungkinan Paulus berdebat melawan mereka yang hanya meyakini keberadaan jiwa dan tetapi menyangkal kebangkitan tubuh. Gnostik Yunani merupakan aliran pemikiran yang berkembang di abad pertama Masehi. Mereka memisahkan roh dari tubuh dan percaya bahwa roh dapat mencapai keselamatan melalui pengetahuan, yaitu pengetahuan rahasia, dari pengetahuan istilah gnosis, pengetahuan, bukan melalui kebangkitan tubuh. Paulus kemungkinannya menentang ajaran gnostik seperti ini. Jadi yang mementingkan pengetahuan tetapi tidak percaya pada kebangkitan jasmania. Sekarang kita melihat pemikiran orang Yahudi. Di lingkungan orang Yahudi abad pertama, ada satu mazhab yang disebut mazhab Saduki. Merupakan salah satu sekte Yahudi pada masa periode Bait Suci kedua yang tidak percaya bahwa orang mati akan dibangkitkan. Mereka meyakini bahwa pahala dan hukuman hanya diterima di dunia ini saja. Jadi tidak ada sesudah kematian. Dan kemungkinannya Rabi Shaul berdebat melawan orang Saduki tentang konsep kebangkitan yang agaknya merembes masuk ke dalam jemaat di Korintus.
Jadi kita melihat bahwa jemaat Korintus kemungkinan dipengaruhi oleh dua pemikiran, yaitu pemikiran dari Yunani, ya, mereka dipengaruhi oleh paham Gnostik, tapi juga mereka juga bisa saja itu dipengaruhi oleh pemikiran Saduki atau Karaite yang tidak mempercayai kebangkitan sesudah kematian. Dan karena itu lalu beberapa orang percaya, bangsa-bangsa di jemaat Korintus menjadi ragu dan tidak yakin kepada kebangkitan karena belum memahami ajaran ini sepenuhnya. Dan karena itu Rabi Shaul Paulus perlu memperjelas pengajaran ini dan perlu memperkuat imannya akan kebenaran firman Tuhan yang ditaruh di dalam Torah dan yang diajarkan oleh Yesua Masiah yang mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Jelas sekali Yesua mengajarkan kebangkitan, dan yang memulainya juga adalah Yesua sendiri. Tetapi kemudian orang-orang yang percaya kepadanya juga mengalami kebangkitan. Nah, sekarang pertanyaannya dengan hal ini adalah, mengapa kebangkitan Mesias begitu penting? Paulus menjelaskan bahwa jika Mesias tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Karena iman kita hanya berhubungan dengan kehidupan di masa kini saja. Jadi melewati kematian, maka iman tidak mempunyai makna. Iman kita tidak mempunyai dampak terhadap kehidupan di dunia yang akan datang jika tidak ada kebangkitan. Kita, menurut apa yang diajarkan oleh Yesua Masiah, kita semua akan dibangkitkan. Nah, kalau kita tidak dibangkitkan, maka ini merupakan tanda bahwa kita tidak akan berjumpa kembali dengan Mesias. Dan kalau kita tidak berjumpa dengan Mesias, maka tidak ada alasan atau pengharapan untuk memerintah bersama Dia dalam kerajaannya. Dan bagi Rabi Shaul Paulus, ini adalah kerugian. Karena itu dia katakan, jika Mesias tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu. Nah, ini satu kerugian, dan ini karena itu dia harus menjelaskan kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita semua. Kebangkitan Mesias itu sangat penting, karena kebangkitan Mesias merintis jalan kepada kebangkitan kita umatnya. Tanpa dia merintis jalannya, maka kita tidak bisa mendapatkan jalan itu. Di sini kita bisa melihat bahwa dia adalah jalannya. Dia adalah kebangkitan, karena itu kita melalui jalan untuk menuju kebangkitan. Untuk menjelaskan hal ini, Rabi Shaul memakai gambaran pertanian dalam Torah yang disebut hasil pertama. Dalam setiap panen atau tuaian selalu ada buah-buah yang matang lebih dulu. Ya, di sini juga demikian. Kalau misalnya memiliki kebun apel, maka ada buah apel yang lebih dulu masak. Rambutan juga demikian. Nggak tiba-tiba semua seluruh pohon menjadi matang atau merah atau berubah warna. Ada yang mulai merah, ada yang masih hijau. Nah, yang merah-merah itu disebut buah sulung. Buah-buah yang matang lebih dahulu. Dan istilah Yunani yang dipakai oleh Rabi Shaul dalam tulisannya di dalam 1 Korintus pasal 15 itu adalah aparke. Artinya hasil pertama. Aparke dalam bahasa Yunani. Nah, karena dalam Torah ada berbagai tuaian dengan hasil pertama masing-masing, kita mulai bertanya, hasil pertama yang mana yang dimaksud oleh Rabi Shaul Paulus waktu dia menulis aparke? Istilah aparke Yunani dan kebangkitan Mesias Yesua memberi petunjuk untuk kita mencarinya dalam Torah yang berbahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Ternyata setelah kita selidiki, ternyata aparke yang ditulis oleh Rabi Shaul dalam 1 Korintus pasal 15 itu berhubungan dengan pasal hari raya di dalam Torah, yaitu di dalam Imamat pasal 23 ayat 11.
yang berbicara tentang perhitungan Omer atau berkas tuaian. Aparke dipakai sebagai berkas tuaian pertama, dalam bahasa Ibrani-nya Omer Reshit. Ini berarti Yesua dikiaskan sebagai berkas tuaian pertama atau Omer Reshit, Omer pertama, yaitu 1 hari sesudah Seder Pesak 15 Nisan, yaitu 16 Nisan, yang pada tahun ini 2024 jatuh pada tanggal 24 April hari ini. Nah, kita bisa melihat itu di dalam gambar hari raya, ya. Kita bisa lihat tadi ada periode menghitung Omer, dan sekarang kita juga lihat ini satu gambar lagi di sini dari buklet yang saya tulis, yaitu Mesias dalam 7 hari raya Tuhan. Ya, kita bisa melihat di sini ada di bagian warna hijau muda, Omer Reshit, berkas sulung, berkas buah sulung, ya, dan itu 16 sampai 17 Nisan. Nah, jadi kita bisa lihat itu posisi kalender, ya, di dalam kalender Ibrani, dan juga kita lihat itu ada dalam kalender yang kita pakai. Di dalam Imamat 23 ada ayat lain yang berhubungan dengan hasil pertama, yaitu dalam ayat 17, yang dalam bahasa Ibrani disebut Bikurim, yang diterjemahkan oleh LAI sebagai hulu hasil, atau juga ada terjemahan yang lain buah sulung. Bila dicermati, istilah Bikurim ini merujuk pada tuaian pada hari Syafuot atau Pentakosta, yang merupakan berkas tuaian Omer ke-50. Nah, ini perhatikan. Tadi kita sudah membaca, ya, di dalam ayat yang tadi kita lihat di ayat di dalam ayat Imamat pasal 23 ayat 11, itu adalah dipakai perkataan Omer Reshit yang dihubungkan dengan aparke. Tapi pada ayat 17-nya itu tidak pakai istilah Omer Reshit, tetapi pakai istilah Bikurim. Jadi Bikurim ini merujuk pada tuaian yang ke-50. Kalau tadi Omer Reshit yang pertama, maka Bikurim yang ke-50. Oh, jadi bedanya jauh banget, ya. Bedanya 50, sekitar 50 hari. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa waktu Rabbi Shaul menulis aparke, dia tidak bicara tentang Bikurim hari raya Syavuot. Dia bicara tentang Omer Reshit, hitungan Omer pertama, yang adalah bagian dari hari raya Pesak. Nah, ternyata bagian ini kemudian tadi kita sudah baca, ya, bersama, bahwa Rabbi Shaul menghubungkan istilah yang sulung tadi itu dengan kebangkitan Yesua HaMashiach. Jadi kalau begitu, Yesua bangkit pada hari pertama, ya, dan karena itu dialah yang pertama bangkit. Dialah yang pertama bangkit dan tidak pernah mati lagi. Yesua adalah berkas sulung Omer Reshit, dan kita murid-muridnya atau buah-buah kemudian itu kemudian juga akan mengikuti teladannya. Dengan perkataan lain, kita pun akan bangkit. Saudara dan saya yang percaya pada Yesua HaMashiach akan dibangkitkan. Dan ini adalah good news. Ini adalah Injil. Kita semua akan dibangkitkan secara jasmani ketika Mesias datang, dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Ya, ini satu berita sukacita. Nah, sekarang masih ada lagi yang lain. Mengapa Yesua harus bangkit? Jadi bukan saja kita akan dibangkitkan bersama Dia, tetapi kita juga akan melihat ada alasan-alasan yang lain yang juga benar dan perlu sekali untuk kita yang hidup di masa sekarang. Seorang cendekiawan Yahudi bernama Pinchas Lapide, dia bersimpati kepada Injil, ya. Dia menulis dan kepada Yesua juga, dan dia menulis satu buku judulnya The Resurrection of Jesus
a Jewish perspective. Jadi kebangkitan Yeshua dalam perspektif Yahudi. Dan dia mengajukan beberapa alasan yang berhubungan mengapa Yeshua harus bangkit. Mesias harus bangkit. Yeshua harus bangkit agar Tuhan Israel dapat terus hidup sebagai Bapa surgawi di dalam hati para murid Yeshua. Agar kehidupan mereka tidak menjadi tawar tanpa Tuhan dan hidup tanpa makna. Dan ini benar sekali karena setelah Yeshua mati di atas kayu salib, ini merupakan pukulan kepada para muridnya. Mereka menjadi sedih, harapan mereka seakan-akan pupus, mereka menjadi murung. Misalnya Thomas lalu memisahkan diri dari yang lain, dan kemudian yang lain melihat bahwa masa depannya sudah tidak ada fokusnya lagi, tidak ada arah. Lalu mereka melihat apa yang harus dilakukan, lalu mereka kembali kepada pekerjaan yang lama, yaitu menjadi nelayan ikan di Danau Galilea. Dan tentu saja ini merupakan satu kerugian karena Yesus sudah menanamkan hidupnya selama 3 sampai 3,5 tahun kepada mereka. Tapi sekarang mereka kembali kepada kehidupan yang lama, seakan-akan mereka tidak punya sesuatu yang mereka pelajari dari rabi mereka. Dan karena itu mereka perlu mendapatkan kekuatan, yaitu supaya mereka sebagai saksi, mereka bisa berbicara kepada banyak orang dari kesaksian pertama, dari saksi mata bahwa Mesias Yesus bangkit, dan karena itu ada pengharapan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, ternyata kita bisa melihat bahwa memang Yeshua karena itu dia harus bangkit, dan bukan saja bangkit, dia harus menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya paham bahwa dia sudah bangkit, dan kemudian dengan pemahaman itu mereka boleh menyebarkan kabar baik bahwa Mesias Yeshua HaMashiach mati dan bangkit, satu kemenangan mengalahkan maut. Dan mereka bisa mengatakannya itu dengan intensi yang benar, dengan penekanan yang benar, dengan kenyataan bahwa mereka sudah menyaksikan kebangkitannya. Dan kita melihat di sini bahwa Injil itu menyaksikan kebangkitan Yeshua HaMashiach secara terbuka. Ini luar biasa. Ini kita bersyukur untuk kitab suci kita, untuk Brit Hadasah, untuk Injil, untuk surat-surat rasuli, karena semuanya tercatat di sana, dan bukan hanya satu kali, bukan malam-malam, tapi pada siang hari ketika mereka sedang aktif, juga bukan mimpi. Ini luar biasa. Bukan mimpi, bukan malam-malam yang orang kelihatannya sudah mengantuk. Oh tidak. Dia menampakkan diri ketika pikiran dari murid-muridnya itu begitu segar, begitu jernih. Kita coba lihat ya, ada beberapa penampakan, bahkan bukan hanya beberapa, banyak. Di sini saya mencatat ada paling sedikit 12 kali penampakan Yesus kepada murid-murid yang dicatat dalam Injil dan dalam surat rasuli. Yang pertama, Matius 28 ayat 9 dan 10, Yesus menampakkan diri kepada Miriam Magdalena dan perempuan-perempuan lain yang datang untuk mengunjungi kuburnya. Yang kedua, Matius 28 ayat 16 sampai 20, Yesus menampakkan diri kepada para murid di sebuah gunung di Galilea. Dia dikuburkan di Yerusalem, tapi dia menampakkan diri di Galilea. Wow, ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, Markus 16 ayat 9 sampai 11, Yesus menampakkan diri kepada Miriam Magdalena, dan ini juga dicatat dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yang keempat, Markus 16 ayat 14 sampai 18, Yesus menampakkan diri kepada 11 murid saat mereka sedang makan. 5, Lukas 24 ayat 13 sampai 35, Yesus menampakkan diri kepada 12 murid dalam perjalanan mereka, kepada 2 murid maksud saya. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Yang tadi mereka meninggalkan Yerusalem ke Emmaus dalam keadaan
patah semangat. Tetapi Yesua menampakkan diri dan menggugah semangatnya, sehingga mereka bersemangat lagi untuk menjadi saksi Mesias Yesua dan terus dalam pengajarannya. Kemudian kita melihat yang ke-6, Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Yesua menampakkan diri kepada para murid di Danau Tiberias, dan juga dicatat dalam Yohanes 21 ayat 1 dan 2. 7, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, Yesua menampakkan diri kepada para murid di Yerusalem tanpa Thomas. 8, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, Yesua menampakkan diri kepada para murid di tempat tertutup di Yerusalem, kali ini bersama dengan Thomas. Ke-9, 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8, Paulus menyebutkan bahwa Yesua menampakkan diri kepada Kefas, Petrus. Kemudian kepada 12 orang murid, itu termasuk Matias yang dipilih menggantikan Yudas. Kemudian kepada lebih dari 500 orang sekaligus, artinya 500 pasang mata. Kemudian kepada Yakobus, dan kemudian kepada semua rasul. Yang ke-11, yang ke-10, Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11, Yesua menampakkan diri kepada para murid sebelum kenaikannya ke sorga. 11, Kisah Rasul 7 ayat 55, Stefanus melihat Yesua berdiri di sebelah kanan Bapa. 12, Kisah Rasul 9 ayat 5, Yesua yang bangkit menampakkan diri kepada Saul yang pada waktu itu masih melawan dia. Jadi secara keseluruhan ayat-ayat ini memberikan bukti kuat bahwa Yesua menampakkan diri kepada murid-muridnya berulang kali setelah kebangkitannya. Para murid melihat Yesua yang bangkit kemudian menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi hidup kebangkitan Yesua, untuk menyebarkan kebangkitan dan kemenangannya atas maut. Dan itu diberitakan ke seluruh dunia. Dan karena itulah kita bisa melihat mengapa Yesua perlu menampakkan diri kepada para muridnya. Jadi para muridnya ini menjadi saksi-saksi hidup. Yesua tidak menampakkan diri kepada orang yang tidak mengerti apa-apa. Dia tidak menampakkan diri kepada orang Yunani. Hanya, oh ada apa ya ini? Tidak. Dia menampakkan diri dengan maksud bahwa orang yang berjumpa dengan Yesua yang bangkit, dia menerima kuasa, yaitu kuasa Ruah Kodes. Untuk apa? Untuk menjadi saksi tentang Yesua, kabar baik Yesua Masiah kepada bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini. Dan memang kita lihat seluruh bangsa-bangsa di dunia saat ini mulai dari murid-murid Mesias Yesua. Ya, ditambah Rabi Shaul, ya, murid Yesua itu 12, itu dengan Matias sebagai pengganti Yudas, dan kemudian ditambah Rabi Shaul dan juga yang lain-lainnya. Kita lihat ini sesuatu yang luar biasa, dan ini akibat Yesua yang bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi penampakan Yesus setelah kebangkitannya memegang peran penting untuk meyakinkan murid-murid akan kebangkitan Yesua dan menjadi dasar iman bagi semua orang percaya. Nah, karena itu kebangkitan itu adalah bagian dari rencana keselamatan Tuhan kepada dunia. Mulai dari kelompok kecil murid Yesua yang hidupnya diubah, dan sampai mereka menjadi saksi yang perkasa, yang mau berkorban untuk memberitakan kabar baik kerajaan Elohim. Mereka mau berkorban karena mereka tahu bahwa kebangkitan Mesias Yesua akan membuat mereka juga dibangkitkan sebagai pemenang. Yesua sebagai pemenang, mereka juga sebagai pemenang. Karena itu mereka tidak mau mengganti kemenangan itu, tidak mau mengubah apapun yang ditawarkan dunia. Mereka tetap berpegang kepada Mesias yang mati dan bangkit, dan karena itu mereka juga akan bangkit. Dan ini dipegang sampai akhir hayatnya, walaupun mereka mengalami banyak ancaman, bahkan ada banyak yang harus menghadapi maut karena imannya.
Dan kita lihat bahwa mereka mau berkorban karena mereka melihat, mereka paham, mereka percaya mereka akan mengalami kemenangan melalui kebangkitan sekalipun mereka sudah mati. Dan ini kita lihat juga iman seperti ini ditulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 52 sampai 58. Saya baca untuk saudara. Ini dinyatakan oleh Rabi Shaul, Rasul Paulus. 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, ini satu kemenangan. Yesua menang, dan karena itu kita juga murid-muridnya juga menang. Saudara dan saya juga menang, baik dalam kehidupan ini maupun nanti ketika di alam baka, di alam sesudah kematian pun kita tetap menerima kebangkitan lagi dan mendapatkan kemenangan. Nah, kemudian Rabi Shaul menulis dua ayat terakhir dalam 1 Korintus 15, tetapi syukur kepada Elohim yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesua HaMashiach, Tuhan kita. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita mungkin menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, kita mau menghadapi halangan dalam kehidupan kita, tapi kita bersuka cita. Sama seperti Mesias, berkah sulung kita yang menang atas maut dan mengalahkan semua yang musuh-musuhnya, yaitu maut dan kerajaan si jahat. Kita juga sebagai buah-buah kemudian sesudah Yesus HaMashiach, kita juga mendapatkan kemenangan, mendapatkan semangat untuk menang, untuk dalam kehidupan ini, tetapi juga nanti sesudah kita selesai di dunia ini, kita pun menjadi bagian dari umat pemenang yang dibangkitkan kembali pada saat Mesias datang yang kedua kalinya. Hari ini kita memperingati kebangkitan Yesua dengan semangat yang sama seperti murid-murid pertama Yesua. Mereka bersemangat dan mereka mau berkorban, mereka mau membayar harganya untuk melihat, dan karena sudah melihat Mesias yang bangkit. Kita juga tahu dari firman Tuhan, ya, kita tahu bahkan dia hidup di dalam hati kita, sehingga kita mengalami satu dorongan untuk hidup dengan penuh semangat, dengan pengharapan, karena di dalam Tuhan apa yang kita lakukan tidak sia-sia, seperti yang dikatakan tadi oleh Rabi Shaul. Kebangkitan Yesua memberikan dorongan semangat kepada kita untuk hidup dalam kemenangan, hidup berkemenangan. Kebangkitan Yesua memberi dorongan semangat pada kita untuk menjadi saksi Tuhan. Kebangkitan Yesua HaMashiach memberikan dorongan semangat kepada kita untuk menatap masa depan dengan penuh pengharapan dan penuh makna. Sebab dia hidup, maka kita melihat hari esok dalam iman dan pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Yesua HaMashiach. Terima kasih Bapa Surgawi yang telah memberikan Yesua yang mati dan bangkit bagi kami sekalian, sehingga kami bangsa-bangsa, kami manusia berdosa, kami boleh mengenal Tuhan yang hidup melalui pemberitaan Yesua HaMashiach, melalui pengorbanan Yesua HaMashiach dan kebangkitannya. Kami yang di luar perjanjian, kami menjadi umat perjanjian melalui iman kepada Mesias Yesua. Dan hari ini kami bersyukur kami boleh memperingati kebangkitan Yesua HaMashiach, dan bukan saja memperingatinya,
kami mau mengalami kebangkitannya, supaya semakin lama kami semakin mengenal Mesias Yeshua, dan kami boleh mengalami kuasa kebangkitannya dalam kehidupan kami, untuk hidup berkemenangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Ruach Kodes menolong kami, memimpin kami untuk terus hidup dalam kemenangan yang sudah diraih di dalam Yeshua Mashiach. Haleluya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin dan amin. Selamat Hari Raya Berkah Sulung. Selamat Hari Raya Kebangkitan Yeshua HaMashiach. Amin.